Ya, Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Euro sudah menyelesaikan tahap 16 besar. Babak 16 besar sudah berakhir untuk Euro, di mana ya ada cukup banyak kejutan, bukan hanya terkait dengan hasil tapi juga jalannya pertandingan. Oke, akan gua buka pertama Jerman menghadapi Denmark, di mana gue prediksi Jerman yang lolos, dan ternyata betul Jerman mengatasi Denmark 2-0. Dan ya pertandingan sebenarnya Jerman banyak memiliki peluang, mereka juga sangat dominan, tapi Denmark ya mereka menurut gue ada perbedaan dari sisi-sisi detail, terutama di babak knockout di pertandingan menghadapi Jerman. Ada gol yang tidak disahkan karena offside, dan setelah itu gue menilai ada penurunan dari Denmark. Dan Jerman mereka sangat bagus ya, terutama di faktor-faktor detail di pertandingan-pertandingan yang dilalui, dan termasuk juga ketika menghadapi Denmark. Dan ya luar biasa, tuan rumah ini mampu menghentikan laju tim kejutan Denmark. Pertandingan lainnya yang ingin gua bahas juga, Swiss menghadapi Italia. Kejutan, juara bertahan tumbang. Swiss mampu menaklukkan Italia 2-0. Swiss tampil rapi, tampil solid, kerjasamanya juga bagus di atas lapangan. Sebaliknya Italia sama seperti situasi ketika mereka tertinggal menghadapi Spanyol, gua melihat Italia seperti kesulitan ya untuk bisa berkreasi, untuk bisa mencari solusi menembus pertahanan dari Swiss. Sangat sulit sekali, dan ada beberapa situasi nampak mereka kurang bernyali sehingga mereka gagal mengulangi apa yang mereka lakukan ketika menghadapi Kroasia. Italia sendiri di turnamen ini tampil dengan catatan yang cukup buruk, terutama dari sisi XG. Ini terkait dengan lini depan ya, dan lagi-lagi ini terjadi menghadapi Swiss, dan Swiss mampu memanfaatkan hal tersebut dengan unggul duluan dan bahkan menggandakan keunggulan tersebut dengan proses yang cukup bagus dan juga menit yang sangat penting. Di menit pertama babak kedua ini menambah kesulitan, ini menambah pressure dan juga tekanan bagi Italia, dan ya nasib juara bertahan ternyata harus berhenti di babak 16 besar. Lalu pindah ke pertandingan antara Inggris menghadapi Slovakia. Gua melihat Inggris bermain pragmatis seperti biasa, dan mereka dikejutkan dengan penampilan yang atraktif dari Slovakia, terutama di babak pertama. Bahkan mereka mampu unggul 1-0 duluan. Situasi baru berubah di babak kedua, di mana Inggris tampil dengan determinasi yang lebih tinggi. Mereka terus berusaha untuk mencetak gol ya, menyamakan situasi, menyamakan kedudukan. Sementara Slovakia dengan semakin banyaknya menit yang mereka lalui, mereka tampil lebih ke belakang. Bahkan mereka tampil lebih bertahan. Dan menurut gue itu make sense ya. Tentu saja mereka tidak ingin kehilangan keunggulan, tapi kemampuan individu itulah yang membedakan antara Inggris dan juga Slovakia. Jude Bellingham luar biasa gol saltonya ya di detik-detik terakhir bahkan. Lalu di babak perpanjangan waktu, Harry Kane lagi-lagi dari situasi yang sangat sempit dia mampu mencetak gol. Kemampuan individu dari dua pemain ini menurut gue, Jude Bellingham dan juga Harry Kane, yang menentukan nasib Inggris yang akhirnya justru membalikkan keadaan, mengatasi Slovakia. Dan Spanyol menghadapi Georgia, sempat tertinggal duluan juga dari Georgia yang tampil mengejutkan di awal pertandingan, tapi akhirnya Spanyol menunjukkan kelasnya dengan mencetak 4 gol beruntun dan menutup kemenangan 4-1 menghadapi Georgia. Berakhir sudah kejutan Georgia di Euro 2024. Tapi sebaliknya bagi Spanyol ini sejauh ini ya menunjukkan keperkasaannya. Mereka selalu menang di 4 pertandingan yang mereka lalui. Bahkan sejauh ini mereka pun juga masih hanya kebobolan 1 gol menghadapi Georgia tersebut, dan itu pun juga tercipta lewat gol
bunuh diri. Pertandingan lainnya yang akan gua bahas yaitu adalah Prancis menghadapi Belgia. Belgia dari awal menurut gua nampaknya bermain dengan motivasi jangan sampai kebobolan menghadapi Prancis ya. Mereka tampil lebih dalam bertahan dan mereka tampil sering terburu-buru ketika mereka ingin melakukan serangan balik dan sangat mudah digagalkan oleh Prancis. Di sisi lain, Prancis sangat mendominasi jalannya pertandingan dan juga possession. Mereka memiliki kesempatan yang cukup banyak, bisa dilihat dari statistik gol ya ataupun shoot on goal yang mereka lakukan, banyak yang off. Ini sangat menarik bagaimana mereka sangat banyak melakukan shots tapi akurasi tidak bagus. Bahkan gol yang diciptakan, gol sematawayang di pertandingan ini itu juga on goal dari Jan Vertonghen, deflected ya dari tendangan Randal Kolo Muani. Dan ya, salah satu tim unggulan di turnamen ini, Prancis pun melaju ke babak quarter final. Portugal menghadapi Slovenia, luar biasa pertandingan ini sangat dramatis. Kemampuan kolektif dan keunggulan individu Portugal ini ditutupi oleh permainan kolektivitas dari Slovenia. Bahkan mereka pun sempat mempersulit ya beberapa kali Portugal, tapi Portugal tampil lebih dominan. Sukses menahan 0-0 dan nampaknya Slovenia pun lebih mengincar ke situasi 50-50, artinya adu penalti. Ada situasi yang sangat dramatis ya yang terjadi di extra time. Pertama adalah Cristiano Ronaldo yang menendang penalti tapi bisa digagalkan oleh Jan Oblak setelah sebelumnya pemain Slovakia melakukan pelanggaran di kotak penalti. Lalu di saat-saat terakhir Benjamin Šeško yang memanfaatkan kesalahan dari Pepe ini berhadapan one on one dengan Diogo Costa namun bisa diblok tendangannya. Dan pertandingan bergulir ke adu penalti dan disitulah menurut gua Diogo Costa menjadi pahlawan bagi Portugal, menggagalkan 3 penalti dari Slovenia dan membawa Portugal ke quarter final. Lalu 2 pertandingan terakhir yang ingin gua review dimulai dari Rumania menghadapi Belanda. Luar biasa Belanda menghadapi potensi kejutan dari Rumania di pertandingan yang menurut gua di awal Belanda kesulitan untuk mengembangkan permainan. Rumania tampil cepat dengan determinasi dan juga pergerakan yang lebih cair ya. Dan bahkan mereka sempat menciptakan beberapa momentum, tapi gol pertama menurut gua di pertandingan tadi yang diciptakan oleh Cody Gakpo melalui aksi individu yang sangat luar biasa. Inilah yang menjadi pembeda. Gol pertama di turnamen besar sering sekali juga berfungsi secara besar dan itulah fungsi dari gol pertama Cody Gakpo. Setelah itu Rumania nampak runtuh ya, perlahan mereka lepas kendalinya dan diambil oleh Belanda yang mendominasi pertandingan. Bahkan di babak kedua Belanda lebih mendominasi lagi dengan lebih banyak mendapatkan peluang. Seharusnya Belanda bisa mencetak gol kedua lebih awal, tapi situasi lini depan, akurasi dan juga ketajaman, disitulah permasalahan dari Belanda. Akhirnya mereka mampu menggandakan melalui Doniel Malen dan juga Doniel Malen mencetak gol di injury time dan membawa Belanda mengatasi Rumania dengan skor telak 3-0. Secara keseluruhan bukan hanya soal kemenangan dan juga skor, tapi bagaimana permainan dari Belanda. Menurut gua they play a really good football. Mereka memainkan sepak bola yang bagus jauh jika dibandingkan ketika mereka kalah di pertandingan penyisihan grup terakhir menghadapi Austria. Dan di pertandingan terakhir Austria yang lolos sebagai juara grup ya, ini harus takluk menghadapi Turki. Turki sudah unggul duluan di menit pertama dan sekali lagi gol pertama ini sangat penting. Mereka menggandakan di babak kedua. Lalu Austria juga sempat mengecilkan situasi menjadi 1-2. 3 gol di pertandingan tadi, 3-3-nya diciptakan dari bola mati corner atau diawali dari corner. Ada permainan yang sangat terbuka ya di beberapa periode dan di menit-menit akhir, periode-periode terakhir Turki lebih banyak menempatkan pemain di daerah sendiri dengan
cukup berbahaya melakukan serangan balik dan mereka mendapatkan momentum bahkan peluang ya untuk bisa menambahkan keunggulan. Tapi di saat-saat terakhir justru Austria yang gagal untuk memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan. Ada satu sundulan pantul yang secara luar biasa bisa di save oleh kiper dari Turki dan ya akhirnya Turki lolos ke babak selanjutnya. Well, dari perkiraan sebelumnya prediksi gue ya secara ringan amatiran, gue ini ada 2 kesalahan yang gue prediksi, yaitu adalah Swiss lalu Turki. Dan di pertandingan lain ini tepat gue perkirakan secara ringan amatiran. Nah, langsung saja kali ini prediksi di quarter final akan seperti apa. Ada banyak pertandingan menarik ya. Langsung saja Spanyol menghadapi Jerman, big match. Tuan rumah Jerman akan menghadapi tim yang luar biasa di turnamen kali ini, selalu menang, bahkan baru kebobolan 1 dari gol bunuh diri pula. Jerman menghadapi Spanyol. Bagaimana gue melihat hal ini? Well, Jerman tentu saja memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, tapi Spanyol juga dengan permainan dan hasil yang mereka dapatkan sejauh ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini akan menjadi ujian berat bagi tuan rumah Jerman. Namun demikian, gue melihat Jerman dengan permainan kolektivitas, dengan faktor sebagai tuan rumah tentu saja ya, dan apa yang mereka tunjukkan selama ini, mental dan juga karakter, gue menilai Jerman lebih punya peluang untuk bisa mengatasi Spanyol secara ringan amatiran ala gue. Gue bisa salah, tapi itu yang gue prediksi. Lalu Portugal menghadapi Perancis, menurut gue ini juga big match ya. Portugal dengan Cristiano Ronaldo-nya, dengan Bruno Fernandes, dengan Bernardo Silva, termasuk juga dengan pemain senior PP di belakang dan kiper Diogo Costa. Ini menjadi salah satu tim yang sangat wajar jika diunggulkan, dan Perancis dengan Didier Deschamps memiliki skuad juga yang solid. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat mudah-mudahan ya sangat-sangat menghibur, enak untuk ditonton. Siapa yang akan menang? Menurut gue secara ringan amatiran, gue melihat Portugal lebih punya peluang sebenarnya untuk mengatasi Perancis. Gue melihat bagaimana Perancis memiliki masalah di lini depan ya, dari sisi akurasi ketika menghadapi Belgia misalnya. Dan bukan itu saja, di pertandingan sebelumnya ketika Perancis menghadapi Belanda, ketika Perancis menghadapi Austria di pertandingan pembukaan, gue melihat ada permasalahan di lini depan di sana. Bagaimana dengan Portugal? Well, sebenarnya Portugal juga bukannya punya solusi di lini depan, tapi dengan komposisi yang mereka miliki ya, gue menilai Portugal lebih punya peluang untuk melakukan kreasi, untuk menciptakan solusi-solusi untuk mencetak gol. Gua melihat ya faktor mental, karakter Portugal lebih solid. Ini sudah dibuktikan bagaimana ketika mereka menang adu penalti menghadapi Slovenia. Sehingga menurut gua Portugal lebih punya peluang untuk bisa mengatasi Perancis. Gua bisa salah, tapi itu prediksi ringan amatiran ala gua. Inggris menghadapi Swiss, ini pertandingan yang juga menarik. Bagaimana Swiss di turnamen Euro kali ini tampil mengejutkan, tampil bagus juga. Pasukan dari pegunungan Alpen ini ya terakhir membuat atau memberikan kejutan ya. Tim asuhan dari Murat Yakin ini mengatasi juara bertahan Italia. Bagaimana ketika menghadapi unggulan Inggris? Gua melihat walaupun Inggris ada beberapa situasi tampil mungkin membosankan ya, target dari Gareth Southgate, tapi bagaimana permainan pragmatis ini nampaknya bisa ditunjukkan dengan semakin lancar dalam tanda kutip ya oleh para pemain di atas lapangan. Bukan permainan kolektif, tapi memang permainan yang mengandalkan individu. Dan uniknya individu-individu yang berada di Three Lions ini cenderung bisa tampil secara menonjol ya, menunjukkan perannya masing-masing. Oleh karena itulah gue melihat Inggris yang tetap akan lolos mengatasi Swiss. Gue bisa salah sekali lagi, tapi ini prediksi ringan amatiran ala gue. Dan di pertandingan terakhir Belanda menghadapi Turki, ini pertandingan di luar dugaan, yang dimana gue prediksi tadi Belanda akan menghadapi Austria kembali, tapi Turki membuat kejutan mengatasi Austria. Salah satu faktor terpenting ketika menghadapi Austria adalah gol pertama yang diciptakan oleh Turki. Lalu bagaimana mereka yang tampil determinasi,
tinggi, juga semangat yang tinggi ya hampir di sepanjang jalannya pertandingan, menghadapi Belanda dengan permainan yang lebih menarik ketika mereka mengatasi Rumania dengan skor telak 3-0. Gua prediksi Belanda bisa lolos. Kenapa demikian? Gue melihat Turki tetap punya permasalahan besar sebenarnya di lini belakangnya. Sebaliknya, lini depan Belanda semakin lama semakin bagus. Di pertandingan menghadapi Rumania, mereka menciptakan 3 gol. Di pertandingan sebelumnya walaupun kalah menghadapi Austria, tapi mereka mampu menciptakan 2 gol. Artinya lini depan dari Belanda ini bisa jadi senjata yang mereka andalkan. Jadi kurang lebih demikian ya yang gue prediksi untuk bisa lolos ke semifinal. Well, sekali lagi gue bisa salah karena prediksi hanya ringan amatiran. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? 4 tim yang akan ke semifinal. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.